Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian tafsir Al-Quran, malam ini akan kita lanjutkan pengajian tafsir mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-66. Situ mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ha antum. Ha itu namanya huruf tambih. Ha untuk mengejutkan, untuk memberi peringatan supaya orang itu terpusat perhatiannya. Ha. Antum haulai, antum kamu, ulai ini. Ha, kamu ini. Itu bahasanya. Ha, kamu ini. Hajajtum fima lakum bihi ilmun. Hajajtum, telah berbantah-bantah. Kamu telah berbantah-bantah, telah berdebat. Fima lakum bihi ilmun, tentang hal yang kamu ketahui. Maju hal sesuatu, lakum bihi ilmun, kamu punya ilmu di bidang itu. Artinya kamu mengetahuinya. Lalu kamu berbantah-bantah. Apa maksudnya itu? Kamu berbantah-bantah tentang apa yang telah kamu ketahui. Yang sudah diketahui itu ialah Nabi Musa sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dia mengatakan Nabi Musa itu nabinya. Nabi Isa sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani. Dia mengakui itu sebagai Tuhannya. Maksud dia mengetahui, dia punya kitab. Sudah membaca kitab Nabi Musa, sudah membaca kitab Nabi Isa. Namun mereka masih berbantah-bantah. Antara Yahudi Nasrani itu dia tidak kompak. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Kata orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Laisatil yahudu ala syai'in, dia tidak tahu tentang sesuatu. Jadi dia berdebat. Antara Yahudi dan Nasrani berdebat terus.
tentang apa yang sudah diketahuinya. Lalu ditanya oleh Allah, falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Falima itu maksudnya kenapa? Kenapa kamu tuhajjun, berdebat, berbantah-bantah, bertengkar tentang hal yang tidak kamu ketahui? Jadi tadi dia berdebat tentang hal yang sudah diketahuinya. Sekarang kenapa kamu berdebat tentang hal yang tidak kamu ketahui? Yang tidak ketahui itu siapa? Nabi Ibrahim. Dia tidak tahu benar tentang Nabi Ibrahim. Orang Yahudi tidak kenal dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani tidak begitu mengenal tentang Ibrahim. Tapi masing-masingnya mengatakan Ibrahim itu, kata orang Yahudi, dia orang Yahudi. Kata orang Nasrani, dia adalah orang Nasrani. Salinglah berdebat tentang Ibrahim. Sedangkan yang diketahuinya saja dia berdebat, berbantah. Kenapa yang tidak diketahui itu diperdebatkan, kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Apa kata Allah? Dijawablah oleh Allah terhadap perbantahan tadi, perdebatan tadi, pertengkaran itu. Apa kata Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, kata Allah. Dijelaskan oleh Allah. Tidak perlu kalian berbantah-bantah, tidak perlu kalian berdebat. Kalian tidak tahu tentang Ibrahim. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa saja ada kitabnya, kalian baca, kalian tahu bahwa itu Nabi. Masih juga kalian berdebat-debat. Sekarang Ibrahim kalian perdebatkan juga. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Itu kan. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim itu adalah hanifan musliman. Hanifan artinya yang menyimpang. Menyimpang dari orang-orang musyrik, menjauh dari orang-orang musyrik. Itu maksudnya. Musliman cenderung kepada Islam. Dia memilih Islam. Dia tidak musyrik, dia memilih kepada Islam. Sedangkan patung-patung yang dibuat ayahnya sendiri dihancurkannya karena dia tidak senang dengan orang-orang musyrik itu. Ini kata Allah. Jadi dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang Islam sejati. Itu maksudnya. Wa makana minal musyrikin. Dan tidaklah ada dia termasuk orang-orang musyrik. Jadi ini jawaban dari perdebatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang Ibrahim, ditegaskan oleh Allah di sini. Begitulah perangainya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berdebat tentang hal yang tidak diketahuinya, dan yang diketahuinya pun berdebat. Dan mengatakan Ibrahim, orang Yahudi itu katanya kami inilah yang paling dekat dengan Ibrahim. Kata orang Nasrani kami juga dekat dengan Ibrahim. Padahal dia tidak mengerti tentang Ibrahim. Ayat berikutnya masih jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu.
Sesungguhnya aulan nas, yang lebih aula artinya, yang lebih dekat. Sesungguhnya yang lebih dekat, manusia yang lebih dekat dengan Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikutnya. Jadi para pengikut Ibrahim itulah yang paling dekat kepada Ibrahim. Itulah yang berhak mengatakan kamilah yang paling dekat dengan Ibrahim. Yaitu orang-orang yang hidup di zaman Ibrahim, yang beriman kepada Ibrahim, seluruh para sahabatnya, itulah yang lebih dekat kepada Ibrahim, kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahazan nabiyyu, hazan nabi, nabi ini. Nabi ini itu nabi mana? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sangat dekat kepada Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan dekat dengan Nabi Ibrahim padahal jauh jaraknya? Kedekatan Ibrahim itu karena agamanya sama. Agama Nabi Muhammad itu sama dengan agama Ibrahim. Agama Nabi yang dibawa oleh Muhammad itu mengikut agama Ibrahim. Ada di sebelumnya di dalam surat apa itu nanti, juz yang keempat nanti. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, maha benar Allah, ikutlah agama Ibrahim. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ikutlah agama kakekmu. Ikutlah agama kakekmu. Maka Nabi Muhammad mengikuti agama Ibrahim, dikatakan oleh Allah itulah orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Adapun Yahudi dan Nasrani itu jauh daripada Ibrahim. Walaupun lahirnya dahulu daripada Nabi Muhammad, tapi dibilang oleh Allah itu jauh jaraknya. Kenapa jauh? Karena dia menyimpang. Agamanya menyimpang. Wa makana minal musyrikin. Ya, apa dia? Wallazina amanu. Yang ketiga yang paling dekat, yang pertama tadi para pengikut Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga wallazina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, termasuklah para muhajirin, ansar ketika itu, dan orang-orang yang beriman sesudah itu sampai sekarang, sampai kepada kita ini, termasuk jemaah kita ini, orang yang paling dekat kepada Ibrahim. Itulah yang dinyatakan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah di sini. Jangan dikatakan orang Yahudi Nasrani itu yang dekat kepada Ibrahim karena dia dahuluan daripada Nabi Muhammad. Tidak. Yang dekat kepada Ibrahim itu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepadanya sampai kepada kita. Maka kita di dalam salatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita minta kepada Allah seperti itu. Kita berdoa, berilah kami kesejahteraan sebagaimana yang telah Engkau beri kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau beri kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, yang disebut uswatun hasanah itu ada dua dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi kita, uswatun hasanah. Yang kedua Nabi Ibrahim juga disebut sebagai uswatun hasanah. Makanya itulah orang yang paling dekat kepada Ibrahim. Terus wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah wali orang-orang yang beriman.
Mulai dari Ibrahim sampai kepada orang beriman sekarang. Allah lah walinya, Allah lah pelindungnya, Allah lah yang menjaganya. Itu maksudnya wali, pemimpinnya. Ada pun orang-orang kafir itu pemimpinnya tagut. Wa ammal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Tagut namanya, bukan Allah. Terus setelah itu diberitahukan pula oleh Allah. Ada pemberitahuan daripada Allah. Apa? Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Waddat itu artinya ingin, keinginan yang keras, cita-cita yang kuat. Ada cita-cita yang kuat dari satu taifah, suatu golongan dari ahli kitab. Kita tahu ahli kitab itu ialah Yahudi dan Nasrani. Kalau apabila disebut ahli kitab dalam Quran itu namanya Yahudi dan Nasrani. Ada sekelompok orang Yahudi dan Nasrani itu menginginkan lau yudillunakum, ingin menyesatkan kamu. Kamu di sini maksudnya orang-orang beriman di zaman Nabi. Ya, orang-orang yang beriman di zaman Nabi, para sahabat Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Mekah atau ada di Madinah ingin menyesatkan kamu. Maka dibuat-buatnya lah cerita bahwa Ibrahim itu orang Yahudi, katanya, ikut sajalah kami. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu orang Nasrani, ikutlah kami, katanya. Jadi ada satu kelompok dari Yahudi dan Nasrani itu ingin menyesatkan kamu. Lau yudillunakum. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka bisa menyesatkan kecuali terhadap diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi walaupun mereka bercita-cita ingin menyesatkan orang-orang Islam, orang-orang beriman, namun mereka tidak bisa menyesatkan kecuali menyesatkan diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan dia menyesatkan dirinya sendiri? Karena bahaya dosa-dosa menyesatkan itu ditimpakan Allah kepadanya. Jadi kalau menyesatkan orang yang tidak bisa disesatkan, berarti menyesatkan diri sendiri. Kalau menipu orang yang tidak bisa ditipu, berarti dia menyesatkan diri sendiri. Kan ada di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una allaha wallazina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri sendiri. Jadi rumusnya macam itu. Orang yang menipu, menipu orang yang tidak bisa ditipu, berarti menipu diri sendiri. Menyesatkan orang yang tidak bisa disesatkan berarti juga menyesatkan diri sendiri. Kemudian apa kata Allah? Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ayat yang ke-70. Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab artinya wahai orang Yahudi dan Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu ingkar dengan ayat-ayat Allah? Ayat-ayat mana yang diingkarinya? Ayat-ayat Allah yang ada di dalam Taurat dan yang ada di dalam Injil.
Itu yang diingkari. Kenapa kalian ingkar dengan Taurat dan Injil? Itulah kira-kira. Di dalam Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan oleh Allah sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sudah dijelaskan di dalam Taurat dan Injil. Inilah nanti Nabi yang akan Nabi terakhir yang akan hadir. Sudah dijelaskan di situ. Tapi dia tidak percaya. Diingkarinya. Kenapa diingkarinya? Oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Makkah dan di Madinah itu karena iri hati. Bagian bainahum, karena iri hati. Iri hati ke Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad yang jadi nabi? Dia orang miskin, yatim piatu, tidak sekolah, macam-macam lah ejekannya. Muhammad itu memang begitu kondisinya. Kenapa Muhammad itu menjadi pintar? Yang mengajarkannya Allah. Langsung Allah yang mengajarkan melalui malaikat Jibril. Jadi sudah dijelaskan Allah sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil itu dibaca. Sudah dibaca oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tapi dia diingkarinya. Apa sebab dia ingkar? Kenapa dia marah kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Karena bagian namanya. Karena iri hati, dengki. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dari dulu sampai akhir kiamat akan tetap dengki kepada umat Islam. Wa antum tashhadun, kata Allah. Sedangkan kamu menyaksikannya, kamu mengetahui bahwa ayat-ayat Allah di dalam Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan oleh Allah. Kamu ketahui itu, kamu baca. Tetapi kamu ingkari. Adalah, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai orang ahli kitab, kenapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikannya, kamu mengetahuinya, kamu membaca Taurat, kamu membaca Injil. Tidaklah pantas kalian seperti itu, kata Allah. Jadi sudah dari dulu Yahudi Nasrani itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena keras kepala, terkenal dengan keras kepala dan sadis dia. Itulah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kira-kira maksud dari ayat ini. Mari kita ulang kembali terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilmu. Wahai kamu ini, kenapa kamu berbantah-bantah terhadap apa yang kamu ketahui? Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilmu. Ayat di atas tadi itu artinya kamu sudah berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui. Sekarang kenapa kamu berbantah-bantah lagi terhadap apa yang tidak kamu ketahui? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang menyimpang dari kemusyrikan, cenderung memilih Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiy walladzina amanu. Sesungguhnya yang paling manusia yang paling dekat kepada Ibrahim itu ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad.
Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah pelindung orang-orang mukmin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Satu golongan dari orang-orang daripada ahli kitab itu menginginkan agar kamu disesatkannya. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi mereka tidak bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian engkar dengan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikannya? Demikianlah. Mudah-mudahan bertambah mantap. Kita ulang lagi bergantian.